Langsung mulai. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Najwa Maharani. Saya dari SD Negeri 85 ingin menceritakan asal-usul nama Dusun Jukung. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pergi mengembara. Tujuan ia mengembara adalah mencari ilmu kesaktian, bukan ilmu seperti sekarang. Ini ilmu zaman dahulu adalah kesaktian baik fisik maupun batin. Karena orang dahulu siapa yang memiliki kesaktian dan kekuatan akan memegang kekuasaan. Ia pergi berjanji dengan kedua sahabatnya, yaitu dengan sebuah perahu berangkat. Ia berjanji dengan kedua sahabatnya, yaitu ayam hutan dan kucing hitam. Jika kamu berdua nanti berbunyi di sana, kita berhenti dan membuat dusun. Setelah ia berjanji dengan kedua sahabatnya, maka berangkatlah ia menyusuri sungai dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun berganti tahun. Masih aja kedua temannya diam dan tidak berbunyi. Pada suatu hari, ia bersama kedua sahabatnya menyusuri sungai Kati. Tiba-tiba perahunya tersangkut dan tidak mau laju lagi. Ayam hutannya berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Dan kucing hitamnya pun berbunyi, meong, meong, meong. Seperti melihat sesuatu dan keheranan serta penasaran kedua temannya gembira dan berseri-seri, seolah-olah berada di tempat yang indah. Dia kebingungan dengan apa yang terjadi. Sambil melihat ke kiri dan ke kanan, ia terkejut melihat pemandangan yang begitu indah. Ada muara sungai kecil yang indah, terdapat air terjun yang tidak terlalu tinggi, dan di sampingnya terdapat pohon beringin yang rindang dengan akarnya yang terurai menjuntai dengan indah. Sementara itu perahunya tidak mau melaju. Ia beristirahat sambil melihat pemandangan dengan posisi berbaring, dan akhirnya ia tertidur. Dengan lelap dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh seorang berbadan besar, tinggi, gagah, dan tampan. Tiba-tiba datang dan langsung menagih hutang padanya. Sempat ia bertengkar, "Aku tidak punya hutang denganmu." "Hutang apa?" "Ada." "Tidak ada." Tiba-tiba ia terbangun. Setelah sadar baru ia ingat dengan janjinya sebelum berangkat mengembara, yaitu ketika kedua temannya berbunyi dia akan berhenti mengembara dan mendirikan dusun, maka ia turun dan perahu dan mengikatnya pada akar pohon beringin. Dia menghampiri kedua kawannya, "Ayo kita turun, aku akan membuat tempat tinggal kita." Lalu ia turun ke arah muara sungai sambil menggendong seekor ayam hitam dan kucing hitam. Melangkah mengikuti langkah demi langkah. Setelah sampai di dekat air terjun, setelah melihat ke kiri dan kanan, tiba-tiba matanya tertuju pada rumpun bambu berduri. Aur berduri namanya. Langkahnya terhenti. Dia menurunkan ayamnya sambil berbicara dengan keduanya, "Kalian istirahatlah di sini. Aku akan membersihkan tempat ini dan membuat tempat tinggal kita." Setelah beberapa hari, akhirnya terbuatlah sebuah rumah dari bambu berduri. Setelah ia selesai membuat rumah, kemudian ia turun ke sungai untuk melihat perahu yang tadi diikat dengan akar pohon beringin. Setelah sampai di sungai, ia terkejut melihat perahunya sudah berubah menjadi batu. Melihat kejadian tersebut, ia bingung dan bertanya dalam hati, "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" Ternyata ketika ia sibuk membuat rumah, ada si pahit lidah lewat. Si pahit lidah memanggil, dikiranya ada orang di dalam perahu. Rupanya ia tidak mendengar karena berada di atas air. Di samping itu, suara dari air terjun membuat dia tidak bisa mendengar panggilan si pahit lidah. Rupanya si pahit lidah
mengira punya perahu itu sombong dan tidak mendengar sapanya. Maka si pahit lidah mengucapkan kata-kata yang pahit. "Oi, jadi batu perahunya," pahit perkataan si pahit lidah. Maka jadilah perahu tersebut batu, karena peristiwa perahunya telah berubah menjadi batu. Lalu ia berkata dan memutuskan tanpa pertimbangan memberi nama untuk tersebut dengan sebutan Batu Jong. Dan dusun tempat ia membuat tempat tinggal tersebut Dusun Jukung. Dan muara sungai kecil yang ada air terjun itu muara sungai Jukung Jong, artinya perahu Jong. Itulah cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya untuk Naila Najwa.